Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 12 ya. Furudul wudu. Farduwe wudu. Furuduhu farduwe wudu sitatun. Ono 6. Sitatun ya. Fardu wudu ada 6 sing fardu. Kita bahas fardunya wudu dulu. Al-awalu an-niyatu 'inda ghuslil wajhi. An-niyatu 'inda ghuslil wajhi. Niat 'inda di dalam ghuslil wajhi, ing dalam membasuh wajah. Makna ing dalam itu 'inda itu maknanya bersamaan, di dalam bersamaan. Berarti bukan qabla sadurunge. Nah, berarti lek an-niyatu 'inda ghuslil wajhi itu seperti sudah pernah diterangkan, wudu'e bare kon ya piok nang rai, piok ini di dalam hati niat nawaitullah 'inda ghusli. Lek di kitab Safinatun Najah itu dijelas nih ini soalnya. Niat itu adalah an-niyatu qasdus syai' muktaronan bi fi'li. An-niyatu niat kuwi qasdu meniatkan, memaksudkan syai' sesuatu muktaronan berbarengan bi fi'li dengan perbuatan. Makanya kalau di kitab ini Mabadiul Fiqih 2 ini dijelaskan an-niyatu 'inda ghuslil wajhi berarti bareng ya. Lah wudu ini ya penting. Tak ulang nih. Soalnya di Al-Maidah ada perintah dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Wamsahu bi ru'usikum, kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain. Wa arjulakum artinya membasuh. Lek dibaca arjulakum berarti membasuh. Lah ini sadurunge terusno tak kei sithik ini. Nanti di sini kalau kita di mazhab Imam Syafi'i itu membasuh. Nggih, membasuh. Jadi kaki nanti ono penjelasan ini. Kaki itu dibasuh. Tapi saudara kita yang lain itu mengusap. Loh kenapa? Ada bacaan di Sab'a qira'at itu ada yang dibaca wa arjulikum. Jadi idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Iku mang terus tangan, ya terus wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum bacaannya. Lek dibaca arjulikum berarti diusap, gak digebyur. Tapi bacaan yang arjulakum itu dibasuh. Dan sebagian besar kalau di Indonesia itu bacanya adalah, yang masuk Indonesia adalah arjulakum. Maka Imam Syafi'i memakai wa arjulakum, dibasuh. Tapi berarti kowe lek ndelok saudara kita yang mengusap tidak salah mereka, karena ono bacaannya Al-Quran yang membacanya arjulikum. Yang kedua, hadis-hadis juga banyak menerangkan bahwa mengusap juga gak apa-apa, tidak salah. Nah, karena kita belajar mazhabnya Imam Syafi'i ini, maka kita memakai arjulakum, membasuh. Kenapa? Ya Indonesia bajunya akeh, satu. Yang kedua, nek kok perlu, kenapa harus mazhab Syafi'i? Nanti baca dulu. Kita belajar sampai mulai awal ini kita mempunyai Mabadiul Fiqih, Takrib, Fathul Qorib, nanti sampai ini Fathul Mu'in, nanti sampai kowe nonton sampai Fathul Wahab, maka gak perlu tak jelasno kenapa harus Imam Syafi'i kon iso milih dhewe. Paham ya? Jadi kita belajar juga, di samping kita belajar bahwa mazhab Imam Syafi'i kita pelajari, kita pakai, tapi kita juga harus tahu mazhab yang lain, biar gak gampang nyalahno. Nah, kamu makin paham fikih, pasti kamu tidak akan nyalahno. Karena masing-masing punya sanad. Mosok Imam Malik salah, oh hebatmu Dendi.
Yo, ayo masuk kan ngalahi Imam Malik. Misalnya Imam Malik memakai mengusap misal. Terus kon salah mau kak sing bener kudu membasuh. Dan menurut madzhab Imam Syafi'i membasuh, menurut Imam Malik tidak membasuh. Bukan salah, mosok kon nyalahno Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Nanti lebih pada tingkatan tertentu kamu akan memahami bahwa kita belajar fikih itu sebenarnya belajar menghargai perbedaan akhirnya, makin bijak. Contoh, pada saat tayamum kemarin, pelajaran tayamum, lah ono sih, lek banyumu kayak titik airnya tinggal sedikit dan ada hewan yang kehausan, maka kon gak oleh wudu, dahulukan memberi minum, memberi makan hewan airmu, kamu tayamum. Lho Gusti Allah itu wah hebat. Di kondisi itu hewan yang kelaparan timbang kon koyo wudu, kon disuruh tayamum. Berarti di situ kan ono kebijakan, gitu. Nanti kon makin belajar fikih hatimu makin halus gitu nih. Gak makin keras, gak makin nyalakan. Yo, paham ya? Balik. Yang pertama tadi aniyatu inda ghusli wajhi. Berarti niatnya bareng. Nah, itu katanya kita ngerti piok. Yang kedua ghuslul wajhi, membasuh muka. Muka itu ya wis kene sampai ini. Nah. Ghuslul wajhi. Asal itu ghuslul yadaini ilal mirfaqain. Ghuslul yadaini membasuh kedua tangan ilal mirfaqain sampai dua siku. Maknanya ya berarti mulai dengan gini sampai gini. Lebih titik siku kan ya gini. Lebih ono titik. Mau dari mana terserah, yang penting mulai ini sampai ini basah. Yo apa dikucuri air. Dua siku. Masqoba dirroksi ya Arabiu yang keempat, masqoba dirroksi ausarihi. Masqoba di lah ini baru masqo itu mengusap, gak ngebior. Mengusap sebagian kepala, rambut atau rambut ausarihi. Artinya makna rambut berarti ini. Karena ada roksi di situ, maka di depan. Bukan karena rambut terus kon ngecul banyu terus gini. Bukan di belakang titik enggak, tapi diutamanya ada depan, kepala depan bumbunan lah. Jadi wajibin nanti ada kesunahnya memang membasuh semua. Tapi wajibnya adalah takbir roksi ya titik yang di depan tutu di kiri. Misalnya rambutnya dikau dawa, terus kayak wis titik tok srut ngene gak oleh. Ya, kudu depan. Al-khamisu ghuslur rijlaini ilal ka'bain. Ghuslur rijlain kita madzhab Syafi'i baliknya ghuslur rijlain. Membasuh kaki sampai mata kaki. Tidak mengusap, tapi yang mengusap balik tadi kita ulang gak salah mengusap ya. Ada sanadnya, ada hadisnya, ada bacaan Qur'annya. As-sabisu at-tartib. Tartib itu sesuai urutan. Ono meneh ditambahi muawalah. Makna itu beruntun. Makna beruntun ini kan. Ya kan wis wajar, gak oleh ditinggal. Kon man, ya apa ya? Kok sih meneng-meneng sih. Nanti beruntun itu terus menerus. Piok, seret, ya terus. Lek tertib itu kan cuma tertib dari muka dulu, tangan, ya kepala, kaki. Itu tertib berurutan. Tapi lek muawalah itu gak ono jeda. Tadi rentetan terus menerus. Jadi misalnya wawan itu piok kepala, terus kalau bisa ngomong, iya ya, mak ini di sekolah terus tangan. Lah iya mana? Lah ini kalau ya, jadi beruntun itu sambung menyambung. Di samping tertib juga sambung menyambung. Nah itu fardunya. Sekarang sunnah wudu'i. Kesunahan wudu itu wakai. Dijelaskan di sini sunnah nuhu kati rotun minha. Sunnah sunaihu yaitu wudu kati rotun akeh minha, antara lain darinya itu wakai. Berarti kesunahan wudu itu banyak.
Yang pertama tasmiyah itu maca bismillah. Jadi kon wudu maca bismillah itu sunnah. Kon gak maca bismillah ya gak apa-apa. Jadi langsung nawa itu ya. Tapi maca bismillah ya api sunnah. Sunnah kan lebih apik dilakoni. Sing tak contohno wingi. Bapakmu tugasnya cuma ngekei mangan, nyekolano, wajib. Ngekei sangu sunnah. Kon seneng sunnah apa wajib itu? Seneng sunnah bisa kan? Dikei mangan ya di sekolah ya disangoni. Di sekolah tok gak disunahnya bapakmu gak disangoni. Ya jane wis mari bapakmu, tapi ya kan kon gak seneng. Nah, itu perbandingan yang gampang. Makanya kesunahan ya dilakoni. Kedua kesunahan wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihimal ina'an. Ghuslul kaffaini, membasuh tangan kaffaini itu kedua tangan. Jadi sak durunge nek zaman dulu makanya dijelasno qabla idkhalihimal al ina'an. Ina'an itu bejana. Biar itu lek wudu kanjeng Nabi dicelupno nang bejana tangan. Nah saya kan gak lewat bejana kan lewat pancuran. Tapi kamu membasuh tangan kita saat berwudu itu sunnah. Kon langsung ya gak apa-apa. Tapi membasuh dulu. Nah ini kesunahan. Masih kon gak kok lakon ya wudu musah maksudnya. Siwak sunnah. Wal matmadah itu kumur sunnah gak wajib. Iya kan? Cuma yang ini misalnya kon tangi turu nganggo jigong lah itu kan. Iya kan? Oh wudu tok ya sah tetep. Cuma kon kate ngadep Gusti Allah kate salat membaca bismillahirrahmanirrahim. Sama kon gak sikatan dhisik dan lain-lain misalnya tangi subuh. Allah bismillahirrahmanirrahim kon dhewe mambu apa? Enggak enak iki sumpah. Iya kan? Lah makane kesunahan itu apik dilakoni. Meskipun matmadah itu sunnah, sikat gigi lah siwak ya sunnah. Anggap sekarang berarti gak siwak, gak kumur-kumur tapi sikat gigi. Jadi kita bersih, kondisi bersih, wangi, kita maca bismillahirrahmanirrahim, nyaman, ya kan? Nyaman. Kon dhewe ya nyaman, kesunahane ya nyaman. Padha. Kon sakjane nang ngene sekolahan misalnya. Kon nang sekolah, kon adus tok ya apik. Tapi kon jajar kanca bangku sak kelas, kon gak sikatan budal. Kira-kira ya apa? Aja iki gak wajib. Paham gak ini maksud? Jadi masih gak wajib. Sunnah itu mengandung hikmah kebaikannya luar biasa. Ya, berarti dilakoni. Contoh-contoh sederhana aja. Ya, mantu kumur-kumur siwak, anggap sikat gigi lah sekarang berarti. Jadi sunnah yang apik dilakoni contoh itu. Ya. Suatu saat kok wis gede kabeh kok iku mang mertamu nang ngene kancamu garap tugas bareng nang kancamu wedok. Kok gak sikatan nang itu. Piye? Mulai rasa ngono. Ya, tak. Gak mungkin dia kan. Gak mungkin. Wal istinsyaq itu nyedot banyu dan itu sunnah. Ketoke gak enak kok sampai teng gitu. Ya kan? Sunnah. Tapi ada penelitian akhir-akhir ini. Ada banyak teman-temannya mandi itu dokter di rumah sakit besar. Itu mengadakan penelitian istinsak itu ternyata membantu kita untuk mencegah stroke. Dan jadi dibagi kalau kena stroke apa dilarang ya? Atau apa? Jadi biasakan istinsak itu mencegah stroke. Padahal kan gak enak kan, serta ayo rasanya teng gitu kan ya. Tapi ternyata luar biasa. Ada banyak sunnah-sunnah Kanjeng Nabi itu. Lek dipikir jangan biar orang gak ngerti, tapi ternyata setelah ilmu pengetahuan itu datang, makin teknologi makin maju, terbukti semua. Contoh kalau hadis Kanjeng Nabi ini, lek wedang panas ojo disebul. Di wedang panas ojo disebul. Mungkin gak ngerti, tapi patuh dengan Kanjeng Nabi. Berarti yang diperintahkan Kanjeng Nabi itu sunnah Kanjeng Nabi. Kalau nyebul wedang panas, mending didelelekan. Lek mbok sebul ternyata penelitian sekarang begitu mbok sebul
air panas ini tadi, mbok teh mbok kopi, lek mbok sebul dia keluar karbo hidroksida, dioksida. Itu jadi racun yang mbok hirup. Kan ini mbok sebul. Ini mbok sedot, itu jadi racun di otak. Nah, Kanjeng Nabi wis mikir sampai sakmono. Makanya pantes lek beliau itu memang ya Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Karena ada hal mungkin gak ngerti tapi Kanjeng Nabi wis ngerti. Belum ada ilmu teknologi, belum ada pengetahuan. Tapi wis disunahkan. Ya kan? Itulah hebatnya Islam, mulai detail. Nah, makanya orang makin belajar fikih itu ini makin cerdas dan makin bijaksana. Setelah istinsyak wa masku jami'ir roksila tadi. Mang fardune kan masku badir roksi titik kan, seret titik. Tapi sunnahnya membasuh kabeh. Caranya gini. Kena air kan, tarik. Itu sunnah. Wajibnya fardune dikit. Ya, tapi sunnah lek pas kadang-kadang ya apike dilakoni. Apike dilakoni. Banyak hikmah di dalam sunnahan itu. Selanjutnya wa maskul udunain dhahirihima wa batihima. Dhahirihima wa batinihima. Wa maskul udunain, kedua telinga, basuh kedua telinga. Baik di luarnya atau di dalam. Luarnya berarti gini, iki ya, luar, dalamnya ini. Berarti makanya untuk pakai untuk telinga itu tangannya gini. Itu sunnah. Berarti sing mbok lakoni ngomong ini wis bener. Itu sunnah sing wajib banget, gak ada mengusap telinga kan gak ada. Tapi di sunnahnya ada mengusap telinga. Telinga ini salah satu banyak kita ada syaraf-syaraf di telinga. Nah, kena air itu dia relaksasi. Jadi ya kan makin seger lah. Kan baru wudhu pasti wong itu makin seger. Ngantuk wudhu itu seger. Ya, itu ada banyak itu. Soalnya wataklilu lihyatil kasifati. Wataklilu lihyatil kasifati. Musab jenggot. Nanti membasuh jenggot lagi jenggot muka kalau jenggot muka ketel ngene kalau ini sini cukup kan katut wudhu bisa. Tapi lek tebal ditakutkan yang wudhu tadi airnya tidak sampai ke wajah maka menyela-nyela. Wataklilu itu menyela-nyela di sela-sela. Ingat jenggotmu sak ini nah, dia kan harus normal. Di sela-sela ini itu sunnah. Wataklilu asobi'il yadaini warijlaini. Wataklilu asobi'i, menyela-nyela ini loh, jari tangan dan kaki itu ya sunnah. Tapi aku mau lakoni ini tuh juga banyak syaraf. Nembok kayak banyu di sela-sela gini. Itu syarafmu refresh, relaksasi. Pun sel-sel mawan mari babalan coba. Kamu dengan wudhu cara seperti itu maka kamu relax. Mari olahraga dan lain-lain coba. Ini syaraf. Kau usah mau dari sela-sela itu masih. Nah gesekan ini dengan air itu dia relaksasi. Penelitian saiki ngono zaman biyen kan nanti gak ngomong gitu. Cuma ternyata terbukti gitu, bahwa kesunahan itu luar biasa. Wa taqdimu yumna 'ala yusra wa taqdimu disikno. Disikno apa yumna 'ala yusri yang kanan atas yang kiri. Jadi ini masakan wudhu aslinya kiwa disik itu ya ora apa-apa fardune, cuma sunai kanan. Wataslisu itu diulang 3 kali. Jadi kalau pisan tok saja ini fardune ya sudah selesai. Cuma kenapa harus 3 kali mengikuti sunnahnya? Itu karena untuk menyempurnakan. So mengerti kon mang misalnya pas tangan ini ternyata enggak sampai marofiting, enggak sampai sikul. Jadi makanya kita ulang ben sempurna.
wal mualah. Nah ini tadi wal mualah kita sebut tadi wal mualah ini tertib yang beruntun. Jadi runtut gak mandek sebenarnya. Terakhir wa du'a'u ba'dahu. Doa ba'dahu setelah ba'da. Setelah wudhu. Nih, setelah wudhu. Berdoanya. Nah, apal loh. Ini tadi fardu dan sunnahnya. Nah, ada perbedaan-perbedaan yang mang diceritakan tadi, ojo kagetan dari wong, ojo gumunan, yodo kapan nyalahno, karena masing-masing punya secara keilmuan ada sanadnya, ada jeluntrungnya. Jadi gak ngawur. Nah, cuma karena kita sekarang konsentrasi belajar mazhabnya sepertinya Imam Syafi'i, maka kita sesuai belajarnya menurut Imam Syafi'i dan berusaha melakukannya. Satu saat setelah semua mazhab Syafi'i selesai, belajar mazhab yang lain. Biar kita itu makin pinter, ya, makin gak gampang nyalah ngomong. Ya, masuk kalau nanti nyalahno Imam Malik itu boleh, kau nyalahno Imam Hanafi, kau nanti nyalahno Imam Hambali. Oh, mana itu salah itu sih betul ini. Ini Imam Hanafi buat salah, Imam Malik buat salahnya, lah ini sopo. Ya, nyalah. Mereka itu mujtahid. Para 4 imam itu mustahil mutlak. Dan dalam ilmu kaidah fikih itu ijtihad itu tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad yang lain. Jadi misalnya ijtihad Imam Malik A, Imam Syafi'i punya ijtihad B dalam satu ritual peribadatan yang sama, misalnya tentang wudhu imam, maka Imam Syafi'i sebenarnya tidak menyalahkan atau tidak membatalkan fikihnya Imam Malik. Tidak, cuma dia punya ijtihad yang dia pakai A, tidak menyalahkan. Paham ya? Tidak menyalahkan. Jadi ijtihad itu tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad. Nah, ini sampai wudhu, nanti besok lagi kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesempatan untuk terus belajar ilmu fikih, karena bagaimana juga fikih itu adalah tulang punggung dari agama. Hukum-hukum itu ada dalam ilmu fikih. Kamu niat beribadah sing apik, tapi tanpa pengetahuan, tanpa ilmu fikih yang benar, ya bahaya. Gitu. Niat sholat wis apik bener, tapi tata cara sholatnya salah, ya berarti salah. Wis wudu tapi wudu'e ternyata nggak punya ilmu wudu, akhirnya salah. Nah, makanya ilmu fikih itu adalah tulang punggung, istilahnya kerangka sesuatu yang menegakkan agama itu salah satunya adalah ilmu fikih. Kita tutup dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.